Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami, atas nafas hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan kami, sehingga dalam sepekan yang lalu kami boleh menjalaninya semuanya karena kekuatan dan perkenanan daripada Engkau saja. Kini saatnya bagi kami ya Tuhan untuk belajar bersama merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, urapilah kami, kuduskan hati dan pikiran kami, supaya hanya firman-Mu saja yang bertahta di dalam lubuk hati kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah hanya suara Tuhan saja yang kami dengarkan dan yang berkuasa di tempat ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami telah berdoa. Amin. Shalom. Kita akan membuka satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat 29 bagian A. Matius pasal 11 ayat 29 bagian A. Ini yang menjadi tema kita pada sepanjang bulan Agustus ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang menggunakan Alkitab Perjanjian Baru edisi terbaru dari Lembaga Alkitab Indonesia, edisi 1997, di sana diterjemahkan, pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah padaku. Kuk atau gandar. Apakah sebenarnya kuk itu? Kuk adalah kayu yang ditaruh di tengkuknya lembu atau tengkuknya sapi. Pada zaman perbudakan dulu, budak-budak juga biasanya dikasih kuk di lehernya, supaya dia bisa dikendalikan, supaya dia bisa diatur, dan supaya dia bisa membawa beban yang berat. Nah, ada gambar yang saya sudah siapkan. Ini yang disebut dengan kuk. Bahasa Yunaninya zugos. Jadi kuk ini kalau kita lihat gambarnya, sapinya itu ditaruh di kanan dan kiri. Sebenarnya ada kuk yang sifatnya tunggal, artinya hanya diperuntukkan untuk satu sapi. Tapi kalau kita pergi ke Israel, kalau kita pergi ke Palestina dan wilayah sekitarnya, di sana biasanya kerbau atau lembunya bekerja bersama-sama. Jadi kalau kita tidak bisa bekerja bersama-sama, kita perlu belajar dari lembu dan kerbau. Mereka kalau di Israel kerjanya bareng, selalu berdua, berpasang-pasangan. Nah, mungkin karena itu juga Yesus mengutus murid-muridnya berpasang-pasangan. Karena ketika yang satu lemah, yang satu bisa menguatkan. Ketika yang satu memiliki kelebihan, dia bisa berbagi kepada yang lain. Nah, inilah kuk yang dipasangkan di lembu atau kerbau, atau kalau di Indonesia dipasangkan di sapi. Waktu saya masih kecil, orang tua saya bertani, saya sering ke sawah. Paling saya suka ke sawah itu pada musim baru mau menanam padi atau setelah menuai padi. Kenapa saya suka di sana? Karena biasanya ada yang membajak sawah. Ya, kalau ada yang membajak sawah itu biasanya ada sapinya 2 ekor, kemudian ditaruh kuk di leher sapi itu, kemudian ada bagian bawahnya itu yang bulat itu biasanya untuk naruh kayu untuk menarik bajaknya itu. Nah, kira-kira seperti ini modelnya. Jadi ada sapi, ada lembu atau kerbau, kemudian yang bagian tengahnya itu untuk menarik gerobak atau menarik bajak. Nah, saya paling suka pada momen membajak itu karena saya bisa naik di atas bajak, meskipun waktu itu badan saya masih sangat ringan sehingga bajaknya itu kurang dalam itunya. Tapi saya paling suka di situ, dan saya paling bahagia ketika saya bisa mengendalikan sapi. Ya.
Kalau bajak itu cuma dipasang begitu saja, kemudian ditarik oleh sapi, ditarik oleh lembu, ditarik oleh kerbau, dia bisa lari kemanapun dia suka. Nanti sawahnya nggak akan berbentuk. Nanti nggak akan sawah itu nggak akan terbajak dengan baik. Supaya terbajak dengan baik harus ada yang naik di atasnya. Saya kurang tahu apa namanya. Mungkin kira-kira bisa disebut sebagai drivernya, kayak supirnya. Tapi nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Orang yang mengendalikan bajak. Ya driver lah, pilotnya. Ya, mengendalikan sapi. Bayangkan badan saya yang masih SD itu kecil, mungkin cuma separuh dari badan saya sekarang, tapi bisa mengendalikan 2 ekor sapi karena mereka sudah dipasangin kuk dan sudah dikasih tali untuk menarik. Jadi kalau saya tarik ke kiri, maka dengan sendirinya sapi-sapi itu akan belok kiri. Ketika mereka membajak sawah, sapi-sapi itu kalau nggak diarahkan, mereka bisa naik ke atas pematang sawah itu dan bisa tembus sampai ke sungai. Tapi karena ada tali, jadi ketika sampai di ujung saya tinggal tarik saja, dia akan memutar. Pinter sekali sapi-sapi ini. Tapi pinternya itu tergantung siapa yang jadi drivernya, siapa yang mengendalikannya. Nah, inilah kuk. Jadi ketika Yesus menyuruh kita memikul kuk, itu sama saja menyatakan bahwa ia menjadi tuan atas kita dan kita menjadi hamba atau menjadi budak. Ya, yang namanya ngasih kuk, yang namanya memasangkan kuk, siapa yang bosnya? Siapa yang atasannya? Siapa yang tuannya? Pasti yang memasang kuk, bukan sapinya. Bayangkan kalau kuk itu yang jadi bosnya itu, yang jadi tuannya itu sapinya. Jadi dia yang merintahin bosnya, memerintahkan orangnya. Tolong pasangin saya kuk, saya mau jalan sekarang. Kan nggak bisa sapi seperti itu. Ketika Yesus bilang pikullah kuk yang kupasang, maka sebetulnya Yesus mau mengatakan, akulah Tuhan atas dirimu. Kamu adalah hambaku, kamu adalah budakku. Kamu hanya bisa belok kalau saya yang suruh belok. Kamu hanya bisa berhenti kalau saya suruh berhenti. Itulah fungsi kuk. Jadi kuk harus kita bedakan dengan beban. Beban itu dipikul dengan bantuan kuk. Makanya Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kemudian pikullah kuk. Sapi itu ya, atau lembu, kalau dia pikul sendiri beban itu di atas pundaknya, dia pasti akan kewalahan. Tapi beban itu akan terasa ringan kalau ada kuknya. Jadi kalau ada itu tadi, gambar tadi yang ditaruh di tengkuknya, yang ditaruh di lehernya, kalau itu dipasang, barulah beban itu terasa ringan oleh sapi untuk ditarik bersama-sama. Jadi ketika Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu, kemudian dia bilang, pikullah kuk, itu fungsinya supaya beban yang berat, supaya letih lesu kita ini tergantikan atau tertolong oleh adanya kuk itu. Tetapi ketika Yesus bilang, pikullah kuk ini, pikullah gandar ini, maka itu dengan sendirinya Yesus mau mengatakan, kamu itu ada di bawah saya, kamu itu adalah hamba saya, kamu itu adalah budak saya. Tapi menjadi budaknya Yesus tidak sama dengan zaman perbudakan. Kalau ketua sinode kita, Pak Pendeta Sajamuddin Gumai, sering sekali menggunakan istilah ini. Kalau khotbah di depan pendeta-pendeta GKRI, kita ini adalah budak-budaknya Kristus. Jadi kita hanya bergerak kalau Yesus bilang maju. Kalau Yesus bilang berhenti, berhenti, jangan ngotot. Karena kalau kita ngotot, kita bisa melewati pematang sawah tadi. Nanti sawahnya tidak jadi dibajak. Gerejanya, jemaatnya tidak akan terlayani dengan baik kalau kita selalu melawan kehendaknya Yesus. Yesus itu yang driver kita. Yesus itu yang menarik tali. Yesus itu yang bilang stop, stop. Yesus bilang selesai, selesai. Dan kita harus peka terhadap suaranya Yesus ini. Suaranya Tuhan ini. Kita harus bisa jeli. Bukan berarti nanti ada Tuhan berbicara di telinga kita. Halo Ibu Gembala, tolong ibadah kopilas minggu depan diberhentikan dulu. Bukan seperti itu juga. Tapi Tuhan memberi ilham, Tuhan memberi inspirasi kepada Ibu Gembala. Makanya muncullah tema ini, diselamatkan untuk dimuridkan. Karena tema ini kita semuanya berasal dari Ibu Gembala. Nanti bagian pengajaran yang akan merumuskan kira-kira kita mau jalannya seperti apa. Dari tema yang diilhamkan Tuhan kepada Gembala kita.
Nah, inilah yang menjadi tema kita, di mana kita harus menjadi hamba, kita harus menjadi budaknya Kristus, kita harus mau diatur dan dikendalikan oleh Kristus. Ketika kita memikul kuk, kita tidak lagi punya kuasa atas diri kita. Sapi, lembu, kerbau, meskipun badan mereka besar, kekuatan mereka jauh melebihi kekuatan orang yang mengendalikan mereka. Tetapi ketika sudah ditaruh kuk, ketika mereka sudah memikul kuk, mereka nggak punya kuasa lagi atas diri mereka. Mereka nggak bisa ngatur lagi, saya mau ke kiri terserah bos saya, bos mau terus terserah, atau bos aja yang terus sendiri. Nggak bisa sapi seperti itu. Tapi sapi, lembu, dan kerbau itu akan tunduk sepenuhnya kepada orang yang mendrive mereka, yang mengarahkan mereka. Sama seperti saya cerita tadi, kalau saya tarik tali yang kanan, dengan sendirinya mereka akan belok ke kanan. Ada 2 sapi, kalau di kampung itu ada 2 sapi, dan bayangkan 2 sapi, saya sendirian yang mengendalikan. Tapi ketika saya bilang kanan, bukan saya ngomong ya, ketika saya tarik ke kanan, mereka berdua serentak ke kanan. Gak ada yang bilang, intermezzo dulu bos, jangan ke kanan. Bagaimana kalau ke kiri? Kan ke kiri belum dibajak. Gak pernah saya mendengar sapi seperti itu. Selama saya sibuk membajak sawah, gak pernah ada sapi ngomong seperti itu. Nah, begitu juga ketika Kristus telah menaruh kuk di atas kita, maka kita nggak punya kuasa lagi atas diri kita. Kristuslah yang sepenuhnya mengendalikan kita. Itulah idealnya orang percaya. Kalau kita ingin bebas dari beban yang berat, ingin bebas dari letih lesu, kan kata Yesus dia akan memberi kelegaan. Kalau kita ingin lega, ikut maunya Yesus. Kuk yang dipasang di leher kita akan terasa tidak nyaman kalau kita selalu berusaha melawan. Tapi kalau kita ngikut saja, kita tunduk saja, maka kuk itu akan terasa ringan. Gitu. Supaya berjalan dengan baik, jadi supaya apa yang sudah Kristus rancang, supaya apa yang sudah Kristus tetapkan itu berjalan sebagaimana mestinya, maka di situ dikatakan apa? Kita harus tunduk dan patuh mengikuti kuk yang kita pikul sesuai arahan Kristus. Supaya semuanya berjalan baik, supaya proses membajak sawahnya itu berjalan dengan baik, kita harus tunduk, kita harus patuh. Kalau Yesus bilang ke kiri, ke kiri. Kalau Yesus bilang ke kanan, ke kanan. Kalau Yesus bilang berhenti, berhenti. Kalau kita tunduk, kalau kita taat, kalau kita patuh dengan apa yang sudah Yesus berikan kepada kita, yang Yesus arahkan kepada kita, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Sawah itu akan terbajak dengan baik kalau sapi itu nurut sama yang mengarahkannya, yang ngedrive-nya. Nah, inilah prinsip, karena kita mau berbicara tentang pemuritan. Kita mau berbicara tentang hidup kita sebagai murid, sebagai orang yang belajar dari Kristus. Maka yang paling kita butuhkan oleh seorang murid adalah ketundukan, adalah kepatuhan kepada perintah Kristus. Itu yang perlu kita miliki supaya semuanya berjalan sesuai dengan maunya Kristus. Karena ketika kita memikul kuk itu, yang menentukan arah itu siapa? Ketika saya kasih kuk di sapi, gandar di sapi, di lembu atau di kerbau, yang nentuin arah siapa? Tuannya, yang mengendalikannya, bukan lembunya, bukan sapinya. Meskipun sapi yang ada di depan, dia yang tahu jalan, tapi bukan dia yang berkuasa menentukan kita harus ke kiri, kita harus ke kanan, tapi yang mendrive-nya. Jadi meskipun kita sebagai murid-murid Kristus, ketika kita dikasih kuk, ketika kita dikasih gandar, maka kita sepenuhnya harus tunduk. Kita sepenuhnya harus patuh pada maunya Yesus. Karena dia yang tahu jalan, dia yang tahu arah, dia yang tahu kita harus kemana, dia yang tahu arah hidup kita. Jadi jangan tentukan hidup kita sendiri, tapi kita sepenuhnya bergantung kepada Kristus. Nah, itulah sebabnya saya katakan di sini, kuk itu yang dimaksud dengan kuk di sini atau sugos dalam bahasa Yunani tadi adalah ajaran atau perintah Kristus. Karena ada yang bertanya,
kepada saya beberapa waktu yang lalu, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kuk? Karena Yesus memanggil, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Lalu kenapa orang yang letih lesu dan berbeban berat itu harus memikul kuk? Lalu apa kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya? Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat-ayat sebelumnya dari perikop itu, Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, engkau menyembunyikan ini dari orang-orang bijak dan orang-orang pandai, tetapi membukanya kepada orang-orang yang kecil. Kenapa dikatakan tersembunyi bagi orang-orang bijak, tersembunyi bagi orang-orang pandai? Karena ketika kita mengikut Kristus, ketika kita menjadi murid Kristus, maka sesungguhnya kita sedang belajar. Ya, lembu, sapi, kerbau itu adalah simbol dari kebodohan. Simbol dari kebodohan. Simbol dari orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Ketika kita mau mengikut Kristus, kita memang harus tampil sebagai orang yang memang tidak tahu apa-apa. Kalau semuanya kita landaskan kepada kebijakan dan kepandaian kita, semuanya kita mau ngikutin logikanya kita, maka kita akan sulit diatur oleh Kristus. Itulah sebabnya di negara-negara yang semakin pintar, di negara-negara yang semakin pandai, mereka merasa bahwa semakin tidak butuh Tuhan. Ya, di Amerika Serikat perkembangan ateis dari tahun ke tahun semakin bertambah. Di Eropa juga, di salah satu pakar ateis internasional itu berasal dari Inggris. Dan di Inggris ada satu berita yang sempat saya muat juga di website kita gkridc.com. Di Inggris orang-orang Kristen merasa semakin termarginalkan. Kenapa merasa semakin termarginalkan? Bukan oleh agama lain, tetapi oleh pemikiran-pemikiran sekuler. Orang-orang yang sangat mengandalkan otaknya, orang-orang yang sangat mengandalkan ilmu yang dia punya, dia berpikir tidak butuh Tuhan lagi. Orang yang sakit cukup datang ke dokter, diobati sembuh. Kenapa kita harus berdoa lagi? Orang yang punya masalah datang saja ke psikolog, dinasehatin, selesai. Ngapain kita harus ke gereja lagi? Jadi gereja semakin ditinggalkan orang ketika orang mulai mengandalkan nalarnya, mulai mengandalkan ilmunya. Tapi ada satu berita yang lain yang mengatakan bahwa orang yang sering ke tempat-tempat ibadah, ini juga ada di gkridc.com, ya, orang yang sering datang ke tempat-tempat ibadah umurnya lebih panjang. Nah, Bapak Ibu berapa kali absen bulan ini? Sekali absen umurnya berkurang berapa hari. Ini penelitian para ahli, penelitian ahli-ahli psikologi. Mereka meneliti ribuan orang. Beberapa di antara populasi-populasi yang diteliti ini adalah mereka yang rajin datang beribadah. Yang diteliti kebetulan adalah orang-orang Kristen. Sehingga di situ dikatakan title dalam berita di situs luar negerinya dikatakan orang yang sering datang ke gereja memiliki umur yang lebih panjang. Kenapa? Karena ternyata ketika kita hadir di gereja, kita bukan hanya merasakan lawatan Tuhan, kita bukan hanya merasakan urapan Tuhan, tetapi ketika kita hadir di hadapan Tuhan, maka ada kebebasan dalam diri kita untuk mengeluarkan seluruh isi hati kita. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita harus menangis, dan ketika kita tidak tahu harus berbicara kepada siapa, di gereja semuanya itu bisa terungkap, bisa tercurah seperti lagu kita tadi, bisa keluar. Apa yang selama ini kita tutup-tutupin dari mama kita tutup-tutupin dari papa kita tutup-tutupin dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita di hadapan Tuhan, kita merasa serba terbuka. Karena manusia pada dasarnya membutuhkan ketelanjangan. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka berdua telanjang. Telanjang bukan dalam pengertian harfiah, telanjang dalam pengertian segala sesuatunya terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan, buka semua. Apa yang jadi keluh kesah kita, apa yang jadi masalah kita. Kalau kita mau protes dengan Tuhan, proteslah. Karena Tuhan tidak suka kita sudah benci dengan Tuhan, tapi kita masih memuji-muji Dia. Lebih baik kita katakan, Tuhan, saya sedang tidak mengerti apa maksud-Mu. Katakan itu dengan baik. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang keluar dari bibir kita.
Tuhan tahu ketika kita berkata, Engkau baik Tuhan, tapi dalam hati kita sebetulnya, Tuhan Engkau ada nggak sih? Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Maka jujurlah di hadapan Tuhan, terbukalah di hadapan Tuhan. Kalau dalam prinsip konseling yang kami pelajari waktu di sekolah teologi ya, dikatakan begini, seorang konseli, seorang yang sedang kita konseling akan lebih mudah ditolong apabila dia jujur, mengungkapkan masalahnya. Mungkin kira-kira samalah dengan dalam dunia kesehatan, dalam dunia kedokteran. Kalau ada pasien, kan biasa ditekan kita di mana-mana kan, kalau dokter ya periksa. Apalagi kalau sakit di lambung, ditekan-tekan perut kita. Dokter akan tanya, sakit? Tekan lagi di sini, sakit? Kalau kita bilang enggak, tekan lagi, enggak. Padahal sudah kesakitan, tekan lagi, enggak. Dokter tekan lebih keras, tetap dia bilang enggak. Maka dokter bilang, ngapain lo datang ke gua? Kamu sakit enggak sih? Atau kita datang kepada seorang konseling, datang kepada gembala sidang, datang kepada pendeta-pendeta, datang kepada pendeta Fatih, kepada pendeta Robert, atau kepada evangelis-evangelis yang ada, mau konseling. Sudah duduk berhadapan, kemudian mulai bertanya, apa yang jadi masalahnya? Nggak ada sih. Bagaimana bisa ditolong? Bagaimana bisa dibantu kalau kita sendiri menyembunyikannya? Saya pernah berdiskusi dengan seorang pengacara. Pengacara itu bilang begini, menjadi pengacara itu sangat menakutkan. Saya tanya, menakutkan kenapa? Karena prinsip pengacara, kalau dia mau membela seorang tersangka, terdakwa, atau apalah istilahnya, seorang yang bersalah, orang itu harus benar-benar jujur kepada pengacara. Kalau dia betul-betul membunuh, katakan bahwa engkau membunuh. Itu prinsip pengacara. Kalau orang itu bohong, maka pengacara akan memilih lebih baik saya enggak membela kamu. Karena nanti di sidang akan terungkap satu persatu kan. Nanti pengacaranya bingung, lu enggak ngomong begini ke gua. Sekarang tiba-tiba di sidang ngomong begini. Tapi kalau dengan kejujuran, kita kan nggak bisa memanipulasi kejujuran. Kalau kebohongan gampang dimanipulasi. Dan ada orang yang sudah terlatih sekalipun berbohong, tetap ada pemicu sedikit. Ada trigger sedikit, itu bisa keungkap, oh orang ini lagi bohong. Nah di hadapan Tuhan, kalau kita mau Tuhan tolong kita, maka terbukalah, jujurlah kepada Tuhan. Apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi masalah kita, katakan sebenarnya. Respon kita kepada Tuhan, katakan sejujurnya. Mungkin inilah yang menyebabkan kenapa Tuhan suka dengan orang Israel. Bapak Ibu Saudara, kalau baca cerita dalam perjanjian lama, orang Israel ini disebut bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala batu. Ini bangsa Israel, umat yang dipilih Allah. Dan kalau mereka sedang tidak suka dengan Tuhan, tidak suka dengan pemimpin mereka, mereka akan spontan mengatakannya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Lebih enak di Mesir dong. Ya kan? Coba baca cerita ketika orang Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan. Pada waktu mereka mulai merasa kok di sini nggak bisa minum, enakan di Mesir. Di Mesir tahu-tahu kita pagi, siang, malam dikasih minum. Sekarang ngikut Musa, ngikut Tuhan, kok nggak ada minumnya. Mereka berkeluh kesah, mereka ngomong apa adanya, dan Musa meneruskan itu kepada Tuhan. Tuhan, lihat umatmu, mereka sudah mengeluh. Mereka sudah lelah, mereka sudah capek, maka Tuhan mendatangkan pertolongan. Jadi di hadapan Tuhan, jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang istilahnya Yesus munafik. Saya sudah pernah katakan munafik dalam bahasa perjanjian baru, dalam bahasa Yunani itu artinya orang yang bermain sandiwara tapi pakai topeng. Bayangkan saja, udah main sandiwara, pakai topeng lagi. Orang yang main sandiwara aja kadang-kadang kita sudah nggak bisa tebak kepribadiannya seperti apa. Coba Bapak Ibu perhatikan siapa itu pemain film yang Resa, ya kan? Lagi favorit dari ibu-ibu soalnya dia ini. Dari perempuan-perempuan, Resa Rahardian, ya, yang pernah bermain Habibie dan sebagainya, My Boss, Mas Cupid Boss dan seterusnya. Kan kita udah nggak tahu karakternya Resa ini sebetulnya seperti apa. Karena di berbagai film dia memerankan dengan sempurna tokoh-tokoh yang dia
dia perankan. Sehingga kita udah nggak tahu ini sebetulnya karakternya seperti si Habibie atau seperti si bosnya BCL, atau menjadi seperti apa karakternya Reza yang sebenarnya. Kita harus tinggal dengan dia, bergaul dengan dia, baru kita kenal, oh ini toh kepribadiannya Reza. Nah, kita berhadapan dengan orang yang bermain sandiwara saja sudah kewalahan. Kita udah nggak tahu dia ini serius lagi bercanda atau lagi serius. Ya, beberapa artis ketika diwawancara di berita-berita, ada yang sering berperan antagonis. Peran antagonis berarti berperan menjadi orang jahat dalam sinetron-sinetron. Ketika datang ke mall, kata mereka seringkali disorakin oleh ibu-ibu. Saking bencinya, saking keselnya ibu-ibu dengan tokoh yang mereka perankan dalam sinetron. Seolah-olah ibu-ibu mungkin berpikir kalau mereka protes ke tokohnya, maka di sinetron orang itu akan jadi baik. Yang ngatur sutradara. Jadi nggak usah diteror tokoh-tokoh yang memainkan itu. Tapi ketika kita bertemu langsung dengan orang yang memainkan peran antagonis dalam film, dalam sinetron, kan ada keselnya juga dalam hati. Aduh, kenapa ini tokoh ini? Kenapa sih dia nggak mau mengakui aja apa kesalahan-kesalahannya? Padahal itu di film. Tapi kita bisa terbawa oleh peran yang dia mainkan. Nah ini, jadi berhadapan dengan Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, jangan menjadi pemain-pemain sandiwara. Baik di depan Tuhan, ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami, Engkau begitu sempurna dalam hidup kami, berkat-berkat-Mu dalam hidup kami melimpah. Padahal setiap hari dia dalam hati bertanya, hari ini Tuhan ngasih apa ya? Hari ini Tuhan ngasih makan gak ya? Masih bertanya-tanya sebetulnya dalam hati. Tapi doanya, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi kami makanan dan minuman yang berlimpah. Jadi kurang jujur, kurang sinkron antara hati dan kata-kata. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, makanya Yesus bilang, kalau mau berdoa kepada Bapa, masuklah di dalam kamar, lalu apa katanya? Kunci pintu, biar Efraim nggak masuk pas Pak Hotner lagi doa. Nanti kacau doanya. Jadi masuklah ke dalam kamar, kunci pintunya. Berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Jangan datang ke pasar, atau jangan nanti didatang di gereja, di depan kita, baru kita mau berdoa. Karena kalau kita berdoa di depan umum, di gereja, itu kan konteksnya beda. Berdoa di gereja, kita mewakili semua orang yang ada dalam jemaat ini. Sehingga permohonan kita adalah permohonan yang bersifat umum. Tapi kita perlu ada ruang-ruang doa di rumah-rumah kita. Orang-orang Yahudi kalau mendirikan rumah, selalu lantai atasnya dikhususkan sebagai kamar doa. Nah, coba Bapak Ibu yang lagi membangun rumah, pernah nggak kepikiran membangun kamar doa? Pernah nggak? Pasti ketika mulai menyusun dena rumah ya, sini kamar anak, di sini kamar asisten rumah tangga. Lalu setelah rancangan denanya sudah jadi, ruang tamu di sini, ruang nonton di sini, kamar mandi di sini, kemudian dapur di sini, ruang makan di sini. Selesai. Kalau Tuhan melihat dari atas, Tuhan akan bertanya, di mana ruang untukku? Di rumahmu. Ada nggak ruang yang khusus di mana Tuhan sendiri datang di rumah itu dan bertemu secara pribadi dengan kita, di mana kita bisa menangis di situ, di mana kita bisa berseru di situ, di mana kita bisa bersekutu bersama-sama di situ? Ada nggak kita sediakan ruang itu? Nah, ini penting. Rumah itu harus ada. Jadi setidaknya kamar kita pun bisa kita jadikan sangat privat untuk kita bertemu dengan Tuhan. Kamar ini sedang digunakan untuk doa. Kalau perlu kita pasang pelang seperti itu di pintu kamar. Jadi nggak ada yang gangguin. Disitulah kita berdoa. Disitulah kita mengucapkan apapun yang mau kita ucapkan. Disitulah kita berkeluh kesah. Nah, dengan cara itu, maka semua beban berat, semua yang letih lesu bisa memperoleh kelegaan. Kita nggak akan memperoleh kelegaan kalau kita tidak mau jujur kepada Tuhan. Jadi memikul kuk di sini sama dengan ayat kalimat berikutnya dari ayat tadi. Tadi kan di ayat
29a dikatakan, pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Jadi memikul kuk sama dengan belajarlah padaku. Bahasa Yunaninya matete apemu. Matete, itu tema kita bulan ini. Matete. Matete itu bahasa Yunani artinya belajarlah. Jadi Yesus memang memerintahkan kepada kita untuk belajar. Makanya pengikut-pengikut Yesus disebut murid. Pengikut-pengikut Yesus tidak disebut followers, karena Yesus tidak punya Twitter. Pengikut-pengikut Yesus tidak disebut likers, karena Yesus tidak punya Facebook. Makanya kalau berdoa nggak perlu di Facebook. Kalau ada pergumulan nggak perlu ditulis di Facebook. Tuliskan itu di hatimu, bawakan itu di hadapan Kristus. Dan Kristus akan bilang, belajarlah. Karena kita ini murid. Dan kita harus menjadi murid. Dan ini akan menjadi pergumulan kita selama bulan Agustus ini. Menjadikan hati kita ini hati murid. Mau tunduk mendengarkan ajaran Kristus. Itulah pengikut Yesus yang sejati. Bapak Ibu mau menjadi pengikut Yesus yang sejati? Artinya harus mau menjadi murid. Dan itulah juga sebabnya pengikut-pengikut Yesus selalu menyebut Yesus dengan sebutan guru atau rabi kalau bahasa Ibraninya. Kenapa mereka menyebut Yesus dengan sebutan guru? Kenapa mereka tidak memanggil Yesus dengan sebutan imam? Kenapa mereka tidak memanggil Yesus dengan sebutan bapak? Kenapa mereka tidak menyebut Yesus dengan panggilan Amang Pandita? Kenapa mereka tidak menyebut Yesus dengan panggilan Romo, pendeta, ataupun evangelis dan sebagainya? Tapi mereka menyebut Yesus guru. Karena memang dikatakan di dalam surat 1 Yohanes, barang siapa mengaku ada di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib hidup. Untuk hidup sama seperti Kristus, maka dikatakan di dalam Injil Lukas, seorang murid tidak sama dengan gurunya. Tetapi apabila ia telah menamatkan pelajarannya, ia akan sama dengan gurunya. Itu Yesus sendiri yang bilang. Jadi kalau kita mau sama seperti Yesus, maka kita harus mau menjadi murid. Supaya kita bisa tamat nanti. Ketika kita tamat, kita menjadi sama seperti Kristus. Sama seperti Kristus bukan berarti kita menjadi Tuhan, bukan berarti kita menjadi juru selamat, tapi dalam karakter kita, dalam kepribadian kita, dalam cara pandang kita, dalam kasih kita, kita betul-betul meneladani Kristus. Disitulah kita menjadi murid yang layak untuk diwisuda. Nah, ini yang ditentang oleh penulis surat Ibrani kepada jemaat-jemaat yang dia kirimin surat. Kalian yang seharusnya sudah menjadi pengajar, malah masih harus diberi minum susu. Harusnya sudah makan makanan keras, kok malah masih mau dikasih susu. Nah, kita sudah 17 tahun di Kopilas ini. 17 tahun bergereja di sini. Apakah kita masih butuh susu? Atau sudah selayaknya kita mendapatkan makanan keras? Makanan keras itu apa? Di dalam Ibrani sudah dijelaskan. Mengerti asas-asas pokok ajaran tentang Kristus. Jadi mengenal Kristus itulah makanan yang keras. Menghadirkan Kristus dalam pribadi kita. Menjadi seperti Kristus itulah makanan yang keras. Dan kita dapat memperolehnya kalau kita memiliki hati sebagai murid. Kalau kita mau belajar dari Kristus. Dengan belajar dari Kristus, kita dapat menamatkan pelajaran kita, menamatkan pendidikan kita, dan kita boleh menjadi sama seperti Kristus. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, supaya kami boleh menjadi murid-murid-Mu, menjadi murid-murid Kristus, agar kami dapat belajar dari Kristus dan kelak menjadi sama seperti Kristus. Ampuni kami ya Tuhan, jika dalam kehidupan kami seringkali lalai untuk mau belajar dari Engkau. Karena itu ya Tuhan, berikan kami hati sebagai murid,
hati yang tunduk, hati yang patuh, hati yang hanya mau mengikuti kehendak Kristus, supaya dalam hidup kami dapat memikul beban kami yang berat dan dapat memperoleh kelegaan karena pertolongan daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menghantarkan jemaat-Mu yang pada sepanjang minggu ini boleh bersuka cita karena boleh bertambah usianya. Biarlah ya Tuhan pertambahan usianya, mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Buat Bapak Oloan Sianturi, Saudara Riman Lasi, Bapak Erik Sede, Bapak Rudi Hutajulu, Ibu Loreta Marpaung, Bapak Lawrence Sihite, dan Bapak Evangelis Haryo Bimo yang boleh berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan karena mereka boleh senantiasa menunjukkan kesetiaan mereka kepada Engkau. Biarlah dengan umur panjang akan Engkau kenyangkan mereka, dan akan Engkau perlihatkan kepada mereka keselamatan yang berasal daripada Engkau. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan sendiri akan menjawab, Tuhan sendiri akan hadir, Tuhan sendiri akan menolong mereka. Kerinduan-kerinduan mereka, Tuhan yang akan menolong mereka untuk mewujudkannya. Juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang saat ini sedang terbaring sakit dengan kelemahan tubuh mereka, baik mereka yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, Engkau sendiri yang menjadi tabib di atas segala tabib. Karena itu kami percaya Tuhan, oleh kuasa-Mu mereka dapat disembuhkan, dipulihkan karena kuasa daripada Engkau ya Bapa. Jemaat-Mu yang saat ini sedang menghadapi kesulitan ekonomi, Tuhan tolong mereka ya Bapa, karena kami percaya berkat-berkat itu berasal dari Engkau. Jika mereka menghadapi keraguan dalam hidup mereka, bahkan terkadang berpikir untuk meninggalkan Engkau, kami percaya Tuhan akan menyatakan diri-Mu dan menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga dalam keputusasaan mereka Engkau menawarkan harapan. Jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang berbeban berat dan yang saat ini sedang letih lesu, Tuhan pasangkan kuk yang nyaman dalam hidup mereka, supaya mereka mau tunduk sepenuhnya pada perintah-perintah Kristus, pada ajaran-ajaran Kristus, boleh memiliki hati sebagai murid, hati yang mau mendengar dan menyimak setiap firman yang berasal daripada Kristus, sehingga ya Tuhan mereka boleh keluar dari beban mereka yang berat, dan boleh keluar dari keletihan mereka, dan mereka boleh memperoleh kelegaan di dalam Kristus. Juga untuk gereja ini kami hantarkan gereja-Mu di hadapan-Mu ya Tuhan. Gereja-Mu ini Engkau sendiri yang merintisnya, Engkau sendiri yang membangunnya. Karena itu kami percaya Tuhan juga yang akan menuntun perjalanan gereja ini. Apa yang telah menjadi program-program kami, apa yang sudah kami bicarakan, rancang bersama, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya Engkau yang melihat, dan apa yang berkenan di hadapan-Mu, itulah yang terjadi atas gereja-Mu di tempat ini. Kami memiliki kerinduan untuk memiliki tempat ibadah yang permanen. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu, sehingga kami boleh memiliki tempat ibadah yang permanen, di mana kami dapat memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan setiap persiapan-persiapan kami untuk merayakan 17 Agustus, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, semua panitia yang ada Tuhan beri kekuatan kesehatan, beri hikmat kebijaksanaan di dalam merancangkan kegiatan-kegiatan yang ada, agar semuanya boleh berlangsung dengan baik. Juga untuk gembala sidang beserta dengan majelis dan seluruh pengurus gereja ini, Engkau telah memilih orang-orang yang terbaik yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, lengkapi kami satu demi satu dengan kuasa-Mu, dengan talenta, dengan hikmat kebijaksanaan, agar di dalam kami mengambil kebijakan apapun, kami hanya berserah kepada kehendak Tuhan saja. Berkati juga semua jemaat-Mu yang boleh hadir dalam ibadah pada hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan hidup mereka. Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, dan mereka boleh keluar dari setiap persoalan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau bagikan kepada kami. Hamba-Mu boleh selesai berbicara, tetapi kami percaya firman Tuhan telah Engkau meteraikan di dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan melanjutkan ibadah ini dengan perjamuan kudus untuk mengenang kematian dan sengsara Kristus.
Karena itu ya Tuhan, layakkan hati kami, kuduskan kami ya Tuhan, untuk menerima tubuh dan darah-Mu, sehingga kami boleh merasakan kesempurnaan bersama-sama dengan Kristus, dan keselamatan menjadi warisan kami, untuk kami kelak boleh duduk bersama-sama dengan Kristus, memerintah bersama-sama di dalam kerajaan surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus.